tercinta, pada malam yang gelap, gulita kita tahu pada zaman dahulu belum ada listrik. Mereka menggunakan minyak tanah atau sentir yang cahayanya kelap-kelip seperti kunang-kunang di malam hari. Desa yang tampak sepi dan penduduk pun gak keluar dari rumah, apalagi malam itu hujan. Langit mendung sangat gelap, suasana malam hari semakin mencekam. Suara burung hantu ditambah anjing dari menyala nyaring. Semakin penduduk merasa merinding ketakutan. Mereka semakin merampetkan tubuhnya ke dalam sarung atau yang digunakan sebagai selimut. Dengan suara cengkring yang bersautan. Krik, krik, krik. Hingga malam yang mencekam semakin larut. Kemudian waktu pun berganti dengan pagi yang cerah. Suasana pagi seakan hidup kembali. Suara lesung yang bertalu-talu, trek dung, di antara rumah yang satu dengan yang lain. Pertanda penduduk sudah bangun untuk menyiapkan kebutuhan hidupnya, yaitu menumbuk padi, jagung, gaplek untuk dijadikan nasi. Burung pun berkicau dengan indahnya. Sang surya pun masih kelihatan putih kemerahan dari ufuk timur. Dan tangisan anak-anak kecil yang ngompol minta diganti. Terdengar sayup-sayup menambah ramainya suasana pagi. Dan ada Pak Petani yang keluar dari rumah. Mangkat mbokmu. Dia berpamitan kepada istrinya. Sang istri pun menjawab, "Yo, aja awan-awan baline yo, Pak." Dengan langkah tegap Pak Petani pun berjalan. Namun, langkah terkejutnya ketika sampai di tengah-tengah ladangnya, dia melihat bangunan yang besar sekali, berupa rumah tua yang beratap sirap. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Pak Petani dengan bangunan itu ternyata adalah sebuah langgar untuk beribadah umat Islam. Dengan terkopoh-kopoh Pak Tani pun berjalan. Dengan terkopoh-kopoh Pak Tani pun kembali ke dusun sambil berteriak, "Ono minggat, ono minggat, ono minggat." Mendengar teriakan itu, serentak warga pun berlari keluar dari rumah. "Ikuti Pak Tani ke ladang tempat langgar itu berdiri." Suara semua warga pun terpanah bingung, heran, takut berkecamuk menjadi satu. Karena mereka sudah tahu tempat itu kemarin hanya ladang kosong yang tidak ada apa-apanya. Di dalam hati mereka bertanya, dari mana datangnya? Siapa pula yang membuatnya? Betapa hebatnya dengan satu malam. Tak satu pun pertanyaan mereka terjawab. Mereka hanya menunjuk-nunjuk ladang itu dengan sebutan minggit. Yang dimaksud adalah masjid. Tetapi dikarenakan lidah orang Jawa, mereka mengucapkan Masjid Suka yang menjadi minggit. Sampai sekarang ladang itu diberi nama ladang minggit. Rekan-rekan yang berbahagia, adanya bangunan masjid atau langgar yang tiba-tiba datang menjadi perbincangan di mana-mana. Sampai dikabarkan di luar wilayah desa
ketika seorang asing datang ke tempat itu. Orangnya bertokoh memakai kain putih dan berjubah panjang. Santun tutur katanya. Oleh penduduk mengucapkan disebut para wali. Karena dia mengaku dialah yang membuat atau mendatangkan masjid tersebut. Penduduk pun merasa terkejut dan hormat kepada para wali itu. Dengan sabar tekun, para wali pun mengajak beribadah di masjid itu. Pada awalnya, penduduk baru mendengar ceramah-ceramah dari para wali itu. Pada suatu hari, penduduk diajak belajar sholat dan mereka juga diajak berlatih berwudu terlebih dahulu. Penduduk belum tahu bagaimana cara berwudu. Para wali pun meminta air sedikit untuk berwudu. Penduduk pun memberikan air yang dia punya. Teman-teman, perlu kita ketahui, penduduk harus mendapatkan air harus berjalan berpuluh-puluh kilometer. Mereka memikul kelenting sebagai tempat air. Mereka mengambil air dengan sebutan ngangsu. Para wali pun benar-benar heran dengan ketulusan dan keikhlasan penduduk. Walaupun mereka bersusah payah mencari air, tapi mereka rela memberikan air untuk berwudu. Betapa kaya penduduk ini. Mereka akan tetap memberikan air untuk berwudu. Karena kekayaan hati penduduk, maka dinamainya dengan nama Semuge, yang artinya walaupun tidak punya tapi rela membantu. Di suatu tempat di sebelah selatan tempat masjid itu berdiri, ada pohon yang besar, yang rindang dan ada bebatunya. Dengan berdoa, para wali pun membuka bongkah itu sebagai sumber air agar penduduk mendapatkan air itu. Apa yang terjadi? Ternyata keluarlah air yang gemericik dari balik batu itu. Tempat itu dijuluki dengan nama Kali Jeruk karena air yang keluar hanya sedikit. Mereka ingin mengambil air itu dengan berbondong-bondong. Tetapi setelah para wali membuka batu itu, tidak satu pun air yang keluar dari balik batu itu. Teman-teman, demikian cerita Masjid Tiban di Semuge, peninggalan para wali. Dengan sampai sekarang masih ditempati, namun diganti dengan nama Masjid Al-Ikhlas. Konon berapapun apapun orang yang datang masih tercukupi. Demikian cerita saya. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.